Kalau demikian, maka stop dan berhentilah wahai orang-orang Wahabi. Kalian mengaku sebagai pengikut salaf, berhenti. Katanya kalian memahami Al-Quran, memahami hadis dengan fahmis salaf, dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf. Ternyata Ustadz-Ustadz Al-Wahabiyin ini memahami Al-Quran, memahami hadis dengan otaknya sendiri loh. Ijma ditabrak, ini gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilham wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Teman-teman aswaja, seluruh nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dari kalangan manapun, baik yang sependapat ataupun tidak dengan apa yang akan saya sampaikan ini, saya selalu tak lupa untuk mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, memberikan kebahagiaan pada kita semuanya, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Masalah najisnya kencing anjing ini sebenarnya dalam semua mazhab yang 4 itu sudah ijma bahwa kencing anjing itu adalah najis. Ulama sepakat, ijma ulama bahwa kencing anjing itu adalah najis, termasuk syekh-syekh di Arab Saudi yang kekinian itu, Ibnu Baz, Utsaimin, Shalih Al-Munajjid, itu mengatakan bahwa kencing anjing itu adalah najis, dan beliau itu mengutip menyatakan bahwa telah ijma sepakat para ulama mengatakan kencing anjing itu najis. Tetapi saya aneh. Anehnya kenapa? Karena masih ada teman-teman Wahabi ini yang mempertahankan, membela ustadznya bahwa kencing anjing itu adalah suci, dan katanya ini ranah perbedaan ulama. Begini saja ya. Baik, ini komentarnya lucu. Menurut saya ini lucu ya. Walaupun gimana ini? Nama channelnya lihat apa yang dikatakan. Ustadz Afandi yang terhormat, Ustadz Afandi terhormat, dalam fikih masih dalam ranah perdebatan panjang, termasuk dalam yang dibahas Bapak tersebut. Tidak ada membuat mazhab, semua berangkat dari penelitian terhadap hadis-hadis dan hadis-hadis Al-Quran dan perbedaan para ulama dalam menyikapi suatu hukum. Inilah yang diterapkan dalam manhaj salaf. Kita dituntut untuk melihat dalil. Itu pun kita tidak wajib mengikuti seseorang yang dianggap dia benar. Gimana ini? Itu pun kita tidak wajib mengikuti seseorang jika yang dianggap dia benar. Gimana ini? Tetapi kita dituntut melihat, meneliti dalil-dalil yang ada. Perkataan tidak najisnya air kencing anjing, perkataan tidak najisnya air kencing anjing dari hadis Bukhari. Perkataan Umar keluar masuknya anjing di masjid di zaman Nabi, tidak ada satupun mereka yang menyiramnya. Sedangkan kita ketahui anjing pasti suka kencing seperti halnya kucing. Ini yang dijadikan rujukan katanya adalah hadis Imam Bukhari, bahwa pada zaman Rasulullah SAW anjing itu kencing dan keluar masuk masjid, dan Rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk menyiram masjid tersebut. Sahabat tidak menyiram masjid itu. Baik, yang pertama yang akan saya komentari di sini, katanya inilah yang diterapkan dalam manhaj salaf. Dituntut untuk melihat dalil, itu pun tidak wajib mengikuti seorang jika dianggap yang benar. Yang saya herankan, mereka itu memahami, katanya jargonnya selama ini kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, sesuai pemahaman sahabat. Pak, siapa yang komentar ini ya? Tolong tunjukkan siapa yang memahami hadis Imam Bukhari rahimahullah bahwa anjing pada zaman Rasulullah SAW anjing itu kencing keluar masuk masjid, istirahat di masjid itu. Siapa yang memahami bahwa itu sucinya air kencing anjing?
Makanya ini ya, saya heran, katanya memahami Al-Quran dan hadis ala fahmi salaf, sehingga mereka menjuluki dirinya dengan sebutan salafi karena mengikuti salaf. Nah, silakan, siapa ulama salaf ya, ulama salaf yang menjelaskan, menyatakan bahwa kencingnya anjing itu adalah suci? Saya ingin tahu, Pak. Ulama yang 4 sepakat bahwa kencing anjing itu adalah najis. Dan hadis itu tidak dipahami sebagaimana yang Anda pahami, Pak. Tidak bisa dipahami, tidak dipahami sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khaliful Hadi, tidak. Bahwa alasannya karena kencingnya, ya, karena di hadis Imam Bukhari itu, ya ini hadisnya, bahwa pada zaman Rasulullah, anjing itu kencing kemudian masuk keluar masuk masjid, dan sahabat tidak menyiram masjid itu. Nah, siapa yang menjadikan dasar dalil dari hadis Imam Bukhari ini tentang sucinya air kencing anjing? Saya ingin tahu. Nama ulamanya siapa? Di kitab apa yang menjelaskan bahwa kencing anjing itu adalah suci sesuai dengan hadis Imam Bukhari? Siapa yang memahami dengan demikian? Apakah benar itu pemahaman ulama salaf, apalagi sahabat, atau hanya pemahaman orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi sesuai dengan pemikirannya? Kalau begitu stop, jangan mengaku ulama salaf, jangan mengaku salafi. Karena ternyata kelompok Anda memahami Al-Quran, memahami hadis bukan berdasarkan pendapatnya salaf, tapi berdasarkan pemikiran Anda sendiri, berdasarkan pemikiran ustadz-ustadz Anda sendiri. Ya, bagaimana hadis ulama menyikapi hadis di Imam Bukhari ini? Ada beberapa versi itu. Bahkan yang dijelaskan oleh Sholeh Al-Munajjid, Syekh Sholeh Al-Munajjid, yaitu yang pertama, anjing itu kencing di luar kemudian masuk ke dalam masjid, keluar masuk masjid. Ada yang pertama memahami seperti itu. Yang kedua, kata Syekh Sholeh Al-Munajjid, okelah sekarang kencing di dalam masjid, tetapi sahabat tidak yakin di mana tempatnya, sehingga tidak disiram dengan air. Kan tidak diketahui, karena al yakin la yuzalu bisat, seperti itu yang dipahami oleh para ulama. Terus ulama juga memahami, Pak, memahami hadis tersebut bahwa anjing yang kencing di masjid di saat Rasulullah SAW kemudian tidak disiram air oleh sahabat dan Nabi tidak memerintahkan, ini sebagai dalil bahwa najis bisa suci dengan terkena matahari atau dengan kering sendirinya. Ini makna dari hadis itu, bukan sucinya anjing, Pak. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda silakan baca sendiri ini. Silakan Anda baca sendiri ini. Ini di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarahnya Sunan Abi Daud, Pak, ya. Juga Pak Khaliful Hadi, silakan baca ini ya. Dan ini juga di dalam kitab yang lain, silakan Anda di Umdatul Qori, Fathul Bari, silakan Anda baca sendiri. Tidak ada loh, Pak, ulama yang memahami, ulama salaf maksud saya, yang memahami bahwa kencing anjing itu adalah suci, apalagi mazhab yang 4. Jadi jangan ngaku-ngaku pengikut salaf kalau Anda ternyata memahami hadis orang-orang Wahabi ini tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Jangan ngaku-ngaku salaf lah. Baik, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Ternyata orang-orang Wahabi itu jelas bahwa dia hanya jargonnya mengikuti salaf, tetapi memahami Al-Quran dan hadis hanya sesuai otaknya sendiri. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.